Halo, selamat siang pemirsa. Sejumlah berita terbaru yang kini tengah menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Dalam acara Breaking News bersama saya Shenda Kristi, inilah berita selengkapnya. Kantor KPU Kabupaten Buru Maluku, Jumat dini hari sekitar pukul 2.40 pagi ludes terbakar. Kantor KPU Kabupaten Buru yang terletak di Kompleks Pilar Desa Namlea, Jumat dini hari sekitar pukul 2.40 pagi ludes terbakar. Hingga berita ini tayang belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang terjadi. Di tengah masih berlangsungnya sengketa hasil Pilkada Kabupaten Buru di Mahkamah Konstitusi. Hasil pemungutan suara itu telah diputuskan dengan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Dipuwae dan menghitung suara ulang di TPS 19 Desa Namlea. Berdasarkan sejumlah informasi yang diperoleh, sekitar pukul 4.30 pagi satu unit pemadam kebakaran milik pemerintah daerah setempat dibantu aparat kepolisian dan warga sekitar berupaya untuk memadamkan kobaran api yang telah menghanguskan hampir seluruh isi bangunan kantor KPU Buru itu. Belum ada keterangan resmi perihal penyebab kebakaran di kantor KPU yang saat insiden kebakaran terjadi masih dililit pagar berduri itu. Aparat kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah Cholil Nafis memprediksi awal bulan puasa Ramadan 2025 ini berpotensi berbeda dengan pemerintah dan Muhammadiyah. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah Cholil Nafis memprediksi awal bulan puasa Ramadan 2025 ini berpotensi berbeda antara pemerintah dan Muhammadiyah. Meski begitu, Cholil menegaskan jika ada hasil pemantauan hilal yang muktabar atau otentik di Aceh, maka awal Ramadan potensi jatuh di Sabtu 1 Maret tahun ini. Akan tetapi ia menilai jika hasil pemantauan hilal tidak membuahkan hasil di Aceh, maka bulan Syakban akan digenapkan menjadi 30 hari sehingga puasa jatuh pada Minggu 2 Maret. Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN, Thomas Jamaluddin juga telah memperkirakan pada ketinggian hilal penentu awal Ramadan belum memenuhi kriteria pemerintah pada 28 Februari. Thomas menjelaskan posisi bulan saat maghrib pada 28 Februari di Banda Aceh berada di ketinggian 4,5 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Sementara di Surabaya ketinggian bulan 3,7 derajat dan elongasi 5,8 derajat. Ia menambahkan kemungkinan rukyat hilal gagal, sehingga Ramadan 1446 Hijriah berpotensi jatuh pada 2 Maret 2025. Kendati begitu, ia mengatakan agar semua pihak menunggu keputusan hasil sidang isbat yang akan digelar pemerintah. Pemerintah baru akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1446 Hijriah pada Jumat 28 Februari petang ini. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku bersedia untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku bersedia untuk dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina saat tindak pidana korupsi itu terjadi. Namun ia tak menjelaskan apakah mengetahui modus impor BBM di Pertamina yang merugikan negara. Dia berkata hal itu berkaitan dengan teknis pengadaan. Dia juga mengingatkan ada pengawasan berlapis di perusahaan migas pelat merah itu. Selain itu, ada pengawasan dari Badan Pengawas Keuangan atau BPK. Demikian laporan Java TV melaporkan.
Berita selanjutnya pemirsa, retreat kepala daerah akan berakhir hari ini. Presiden Prabowo Subianto bakal memberikan arahan sekaligus menutup retreat tersebut. Retreat kepala daerah akan berakhir hari ini. Presiden Prabowo Subianto bakal memberikan arahan sekaligus menutup retreat tersebut. Dikonfirmasi terpisah, Wamendagri Bima Arya menyebut para kepala daerah dan wakil kepala daerah masih menerima materi dari Menaker pagi ini. Kemudian dilanjutkan dengan pengarahan Prabowo sekaligus menutup retreat. Diketahui Prabowo telah berada di Akmil Magelang sejak kemarin sore. Prabowo memimpin upacara parade senja dan penurunan bendera yang merupakan bagian dari rangkaian retreat. Prabowo memahami jika masih ada perbedaan dan kesalahpahaman, namun menurutnya penting untuk dicarikan solusi terbaik. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, BMKG Juanda mengeluarkan informasi terbaru mengenai perakiraan cuaca pada Jumat 28 Februari untuk wilayah Jawa Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan informasi terbaru mengenai perakiraan cuaca pada Jumat 28 Februari tahun ini untuk wilayah Jawa Timur. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah, berawan, berkabut, hingga hujan dengan intensitas rendah. Pada siang hari hingga sore, kondisi cuaca diperkirakan cerah, berawan, hujan dengan intensitas ringan, dan beberapa wilayah akan mengalami hujan lebat disertai petir. Menjelang malam hari cuaca akan cerah, namun beberapa akan tetap berawan dan berkabut, dan hujan ringan akan menetap. Hingga dini hari, cuaca diperkirakan berangsur cerah, berawan, dan berkabut. Suhu udara di Jawa Timur mencapai 14 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 60 hingga 99%. Mendominasi angin dari arah selatan ke barat daya, dengan kecepatan antara 5 hingga 17 km per jam. Kondisi cuaca di seluruh wilayah perairan Jawa Timur juga diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Syanda Kristi dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.